Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nur Fadli Hermawan. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang Khulafaur Rasyidin sebagai pengganti Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi atau tahun 11 Hijriah, terdapat 4 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin. Siapa saja Khulafaur Rasyidin tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Pengertian Khulafaur Rasyidin atau Al-Khalifah Ar-Rasyidun adalah 4 orang khalifah yang dipercaya oleh umat Islam sebagai penerus kepemimpinan Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat. Khulafaur Rasyidin ini dapat diartikan secara harfiah sebagai para pemimpin yang mendapatkan petunjuk. 4 sahabat Rasul yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, Nabi tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau tampaknya menyerahkan persoalan tersebut pada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah tidak lama setelah beliau wafat dan jenazahnya belum dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Sa'idah. Mereka memusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin sahabat pasca Nabi Muhammad SAW wafat. Mereka merupakan pemimpin yang dipilih langsung oleh para sahabat melalui mekanisme yaitu demokratis. Musyawarah cukup alot karena masing-masing pihak baik muhajirin maupun ansor sama-sama merasa berhak akan menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah yang tinggi, akhirnya Abu Bakar terpilih. Rupanya semangat keagamaan Abu Bakar yang tinggi mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya. Masa awal pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq banyak diguncang oleh pemberontakan orang-orang murtad yang mengaku-ngaku menjadi nabi dan enggan membayar zakat. Karena hal inilah khalifah lebih memusatkan perhatiannya memerangi para pemberontak, maka dikirimlah pasukan untuk memerangi para pemberontak ke Yamamah. Tidak hanya itu, juga banyak orang yang keluar dari agama Islam sehingga terjadi peperangan riddah untuk menempas orang-orang murtad. Bahkan muncul juga nabi palsu yaitu Musailamah Al-Kadzab. Dalam insiden itu, banyak para hufadzul Quran yang mati syahid. Kemudian karena khawatir hilangnya Al-Quran, Sayyidina Umar mengusulkan pada khalifah untuk membukukan Al-Quran. Kemudian untuk merealisasikan saran tersebut, diutuslah Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan semua tulisan Al-Quran. Pola pendidikan Khalifah Abu Bakar masih seperti Nabi, baik dari segi materi maupun lembaga pendidikannya. Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah hanya 2 tahun. Pada tahun 634 Masehi, ia meninggal dunia. Selain menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam tubuh umat Islam, Abu Bakar juga mengembangkan wilayah keluar Arab. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar melaksanakan kekuasaannya sebagaimana pada masa Rasulullah SAW, bersifat sentral. Kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif terpusat di tangan khalifah. Meskipun demikian, khalifah juga melaksanakan hukum. Meskipun demikian juga, seperti Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar selalu mengajak sahabat-sahabatnya untuk bermusyawarah. Pemerintahan selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Dilahirkan 12 tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ayahnya bernama Khattab dan ibunya bernama Hatmah. Perawakannya tinggi, besar, dan tegap dengan otot-otot yang menonjol dari kaki dan tangannya, jenggot yang lebat dan berwajah tampan, serta warna kulitnya coklat kemerah-merahan. Beliau dibesarkan di lingkungan Bani Adi, salah satu kaum dari suku Quraisy. Beliau merupakan khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar As-Siddiq. Sewaktu masih terbaring sakit, Khalifah Abu Bakar secara diam-diam melakukan tinjauan pendapat terhadap tokoh-tokoh terkemuka
dari kalangan para sahabat mengenai pribadi yang layak untuk menggantikannya. Pilihan selanjutnya itu adalah jatuh pada Umar bin Khattab dan ditunjuk langsung oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa Umar bin Khattab, kondisi politik dalam keadaan stabil. Usaha perluasan wilayah Islam memperoleh hasil yang gemilang. Wilayah Islam pada masa Umar bin Khattab meliputi semenanjung Arabia, Palestina, Syria, Irak, Persia, dan Mesir. Pada hari Rabu bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab wafat. Beliau ditikam ketika sedang melakukan sholat subuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah, budak milik Al-Mughirah bin Syu'bah. Diduga ia mendapat perintah dari kalangan majusi. Umar bin Khattab dimakamkan di samping Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau wafat dalam usia 63 tahun. Umar dikenal seorang yang pandai dalam menciptakan peraturan karena tidak hanya memperbaiki bahkan mengkaji ulang terhadap kajian kebijakan yang telah ada. Khalifah Umar bin Khattab juga telah menerapkan prinsip demokratis dalam kekuasaan, yaitu dengan menjamin hak yang sama bagi setiap warga negara. Khalifah Umar terkenal seorang yang sederhana, bahkan ia membiarkan tanah dari negeri jajahan untuk dikelola oleh pemiliknya, bahkan melarang kaum muslimin memilikinya. Sedangkan para prajurit menerima tunjangan dari Baitul Mal, yaitu dihasilkan dari pajak. Khalifah selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abdul As bin Umayyah dari pihak Quraisy. Ia memeluk Islam lantaran ajakan Abu Bakar dan menjadi seorang sahabat dekat Nabi. Melalui persaingan ketat dengan Ali, tim formatur yang dibentuk oleh Umar bin Khattab akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman bin Affan. Masa pemerintahnya adalah yang terpanjang dari semua khalifah di zaman Khulafaur Rasyidin, yaitu 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses bagi beliau. Para pencatat sejarah membagi masa pemerintahan Utsman bin Affan menjadi dua periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik dan sejahtera, dan 6 tahun terakhir adalah merupakan masa pemerintahan yang buruk dan banyak pemberontakan. Salah satu faktor yang menyebabkan banyak rakyat kecewa terhadap kepemimpinan Utsman adalah kebijaksanaannya mengangkat keluarga dalam kedudukan tinggi. Tetapi itu pun masih belum tentu benar adanya. Semua hal tersebut hanya dugaan dari masyarakat kala itu. Adapun prestasi yang terpenting bagi Khalifah Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang telah ditulis pada zaman Abu Bakar, yang pada waktu itu disimpan oleh Hafsah binti Umar. Manfaat dibukukan Al-Quran pada masa Utsman adalah menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua yaitu menyatukan bacaan, kendati pun masih ada perbedaannya, namun harus tidak berlawanan dengan ejaan mushaf Utsmani. Menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib urut yang kelihatan pada mushaf sekarang ini. Situasi politik pada akhir pemerintahan Utsman semakin mencekam dan timbul pemberontakan-pemberontakan yang melibatkan terbunuhnya Utsman. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada hari Jumat tanggal 17 Dzulhijjah 35 Hijriah atau 655 Masehi, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat membaca Al-Quran, persis seperti yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid. Nantinya beliau dimakamkan di perkuburan Baqi di Madinah. Yang terakhir yaitu Khalifah Ali bin Abi Thalib. Peristiwa pembunuhan Utsman mengakibatkan kegentingan di seluruh dunia Islam yang waktu itu sudah membentang sampai Persia dan Afrika Utara. Pemberontak yang waktu itu menguasai Madinah tidak punya pilihan lain selain Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Waktu itu Ali berusaha menolak, tetapi Zubair bin Awam dan Thalhah bin Ubaidillah memaksa beliau sehingga akhirnya Ali menerima baiat mereka, menjadikan Ali satu-satunya khalifah yang dibaiat secara massal.
Karena khalifah sebelumnya dipilih melalui cara yang berbeda-beda, Ali memerintah hanya 6 tahun. Selama masa pemerintahannya, ia menghadapi berbagai pergolakan. Tidak ada masa sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Persoalan pertama yang dihadapi Ali adalah pemberontakan yang dilakukan oleh Thalhah bin Zubair dan Aisyah. Alasan mereka, Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka menuntut bela terhadap darah Utsman yang telah ditumpahkan secara zalim. Bersamaan dengan itu, kebijakan-kebijakan Ali juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur Damaskus, Muawiyah, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi yang merasa kehilangan kedudukan dan kejayaan. Peristiwa yang terkenal dalam masa Ali adalah terjadinya peperangan. Perang pertama yaitu Perang Jamal yang terjadi pada tahun 656 Masehi adalah konflik penting dalam sejarah Islam yang melibatkan dua kelompok muslim yang saling bertikai. Pertempuran ini terjadi di dekat kota Basrah, Irak, antara pasukan Khalifah Ali bin Abi Thalib dan pasukan yang dipimpin oleh Aisyah, Thalhah dan Zubair. Konflik ini dipicu oleh perbedaan pandangan mengenai penuntasan pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Meski awalnya dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah secara damai, pertempuran pun pecah dan berakhir dengan kemenangan Ali. Peristiwa ini dikenal sebagai Perang Jamal karena Aisyah berada di atas unta selama pertempuran yang menjadi simbol ikonik dari konflik ini. Adapun sahabat lain yaitu Thalhah dan Zubair itu meninggal dunia. Perang selanjutnya antara kubu Ali dan kubu Muawiyah. Perang tersebut terjadi di daerah bernama Siffin, sehingga perang ini disebut sebagai Perang Siffin. Pada saat Muawiyah dan tentaranya terdesak, Amr bin As sebagai penasehat Muawiyah yang dikenal cerdik dan pandai berunding, meminta agar Muawiyah memerintahkan pasukannya mengangkat mushaf Al-Quran di ujung tombak sebagai isyarat berdamai dengan cara tahkim atau arbitrase. Dengan demikian, Muawiyah terhindar dari kekalahan total. Setelah terjadinya peristiwa tersebut, kelompok Ali pecah menjadi dua bagian dan kelompok yang keluar dari kelompok Ali dinamai sebagai kelompok Khawarij, adapun kelompok yang masih mengikuti Ali disebut sebagai Syiah. Pada 24 Januari 661 Masehi, ketika Ali sedang berjalan menuju Masjid Kufah, ia terkena hantaman pedang beracun di dahinya. Pedang tersebut yang mengenai otaknya diayunkan oleh seorang pengikut kelompok Khawarij, yaitu Abdurrahman ibnu Muljam, yang ingin membalas dendam atas kematian keluarga seorang temannya yang terbunuh di Nahrawan. Demikianlah cerita singkat sejarah Khulafaur Rasyidin, para pemimpin mulia yang melanjutkan perjuangan Rasulullah SAW dalam membangun dan menyebarkan ajaran Islam. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup mereka dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.